Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egi Erosi Subiarto. Kali ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar web engineering. Untuk silabus kita berada di posisi pertemuan kelima ya, akan membahas konsep dasar engineering. Nah, kita ke materi ya di sini. Yang pertama, apa itu web engineering? Ya, sambil menunggu untuk persiapan menyimak, menyediakan mungkin snack atau minuman, bisa menyimak materi ini dengan baik. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita ke materi yang pertama, apa itu web engineering? Web engineering ini adalah suatu model rekayasa perangkat lunak. Jadi, web engineering atau rekayasa web ini merupakan suatu model dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis web ya. Pada dasarnya, pemrograman web ini ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna atau user dengan memanfaatkan teknologi jaringan berbasis protokol TCP/IP. Nah, kalau dari sisi konsep kita akan bahas aplikasi web ini yang dihasilkan oleh suatu rekayasa web dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi pengertian aplikasi web adalah suatu sistem software yang berbasiskan teknologi dan standar dari konsorsium World Wide Web W3C yang menyediakan sumber yang bersifat spesifik seperti konten atau layanan melalui sebuah user interface yang disebut web browser. Jadi perbedaan antara aplikasi web dengan aplikasi lainnya adalah kalau aplikasi web ini kita jika ingin mengakses bisa menggunakan web browser ya. Web engineering ini walaupun bagian dari rekayasa perangkat lunak dapat dikatakan sebagai salah satu cabang yang independen dari rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, engineering secara umum di sini berarti aplikasi praktis dari sains untuk dunia komersil atau industri dengan tujuan agar perancangan aplikasi menjadi lebih baik. Nah, lebih baik di sini berarti bisa lebih cepat, lebih murah, atau lebih aman. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik aplikasi web. Jadi aplikasi web ini punya beberapa karakteristik yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ini menurut jurnalnya Sehujung tahun 2005. Yang pertama, aplikasi web ini cenderung terus meningkat dalam arti bahwa pengembangan aplikasi web baru akan terrealisasi pada saat aplikasi tersebut diimplementasikan. Lalu, aplikasi web berbeda dengan software aplikasi ya. Aplikasi web ini kontennya terdiri dari berbagai bentuk dan format data seperti teks, grafis, image, audio, video yang diintegrasikan oleh pemrosesan prosedural dalam arti web programming ya. Metode yang digunakan dalam menampilkan dan mengatur konten tersebut akan berdampak terhadap waktu respon dari sistem ya. Aplikasi web juga ditujukan. Nah, ini karakteristik yang lain bahwa aplikasi web ditunjukkan
untuk digunakan oleh komunitas user yang besar ya. Berbeda dengan aplikasi lain, kalau misal kita akses desktop ya, yang mengakses ya yang hanya tahu aplikasi tersebut. Tapi berbeda dengan aplikasi web, di sini digunakan oleh komunitas user yang besar, beragam dan sejumlah user yang tidak dikenal atau public user ya. Karena bentuknya web maka bisa diakses dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai kebutuhan, harapan, dan kemampuan. Nah, oleh karena itu, pada saat mengembangkan aplikasi web, user interface dan fitur-fitur kemudahan dalam penggunaan atau usability fitur ini harus mampu menjawab kebutuhan dari semua user tanpa harus melalui suatu program latihan. Nah, semua hal ini merupakan gabungan dari Human Web Interaction (HWI) ya. Mungkin sudah kalian pelajari di mata kuliah IMK ya, Interaksi Manusia dan Komputer. Kemudian User Interface dan Information Presentation. Nah, karakteristik yang lain, semua aplikasi web saat ini bersifat content driven atau database driven. Jadi pengembangan sistem berbasis web mencakup pembuatan dan manajemen konten sebagaimana aturan yang sesuai dengan pembuatan konten. Di sini bisa kita artikan bahwa rata-rata sebagian besar semua web yang ada sekarang adalah web dinamis ya. Jadi ada database-nya. Kemudian karakteristik yang lain, media pengiriman konten untuk aplikasi web sangat berbeda dengan software tradisional ya. Aplikasi web membutuhkan kecocokan dengan berbagai jenis perangkat display, format tampilan, dukungan hardware, dan software. Nah, dengan kondisi tersebut, aplikasi web sangat membutuhkan kompresi konten ya. Jadi ada teks, grafis, image, audio, videonya. Sehingga semua media yang beragam tersebut kita dapat mengaksesnya. Nah, kalau dari sisi security dan privasi, lebih dibutuhkan oleh sistem-sistem berbasis web jika dibandingkan dengan software tradisional ya. Karena tadi public user tadi, maka security dan privasinya juga harus terjaga ya. Lebih rentan sebenarnya kalau aplikasi web ini ya. Nah, kita akan membahas kategori aplikasi web, tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi di kategori aplikasi web ya, sama seperti dengan tugas yang saya berikan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas 9 jenis atau 9 kategori aplikasi web ya. Ada dokumen centric, interaktif, transaksional, workflow, kolaboratif, social web, portal oriented, ubiquitous, dan semantic web ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada dokumen centric web. Ya, tapi sebelum ke dokumen centric web, di sini ada kriteria web berdasarkan fungsionality atau kategori ya. Jadi kalau dari sisi fungsional di sini ada web yang sifatnya informasional. Contohnya ada newspaper ya atau koran, koran online, kemudian ada katalog produk, ini juga yang informasional. Jadi semua kategori web yang berisi informasi. Kemudian di situ ada laporan, ada online book dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi fungsionality yang kedua ada web yang interaktif. Di sini contohnya registration form. Jadi ada interaksi antara manusia dan komputer di situ. Kemudian ada online games, ini contoh yang interaktif ya. Selanjutnya yang ketiga, kalau dari sisi fungsionality ini ada transaksional, jadi sifatnya transaksi. Contohnya ada online shop, mungkin kalian tahu ada web Shopee, Lazada, Tokopedia, ada Bukalapak. Nah, ini contoh yang transaksional ya. Selanjutnya, kalau dari sisi fungsionalitas kita lihat dari workflow oriented, jadi berorientasi kepada alurnya. Ini ada contoh online planning dan scheduling. Nah, ini sifatnya workflow ya. Kemudian ada supply chain management, inventory management. Jadi sini hubungannya dengan pengelolaan ya. Selanjutnya ada functionality, ada collaborative work environment. Jadi hubungannya dengan lingkungan kerja yang kolaboratif. Di sini contohnya ada distributing authoring system, kemudian ada collaborative design tool. Nah, kalau kalian tahu mungkin di sini ada
software. Contohnya yang kolaboratif di sini adalah ketika kita membuat sebuah desain secara online dilakukan bersama-sama ya, ada sisi kolaborasi atau dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kalau dari sisi fungsionalitas yang lain, yang terakhir ada online community marketplace di sini. Contohnya ada discussion group, recommender system, online marketplace, emails, dan lain sebagainya. Ini contoh yang online community marketplace. Nah, ini kriteria web ya, berdasarkan fungsionalitas. Nah, sekarang kita akan bahas tadi kategori web. Yang pertama ada dokumen centric website ya. Jadi model ini adalah generasi awal dari aplikasi web. Jadi aplikasi web yang pertama kali muncul ini adalah dokumen centric web. Halaman web disimpan di dalam sebuah web server sebagai halaman yang sudah jadi dan bersifat statisnya. Web yang pertama kali muncul ini dokumen centric dan sifatnya statis ya. Belum ada database-nya. Dibuat dalam format HTML ya, dikirim ke web client sebagai respon terhadap adanya request. Kemudian halaman web diupdate secara manual menggunakan tools tertentu ya. Kalau dinamis kita mau ngupdate data, itu mengubah database-nya, ada halaman admin untuk pengelolaan. Nah, kalau di dokumen centric ini sifatnya statis. Jadi kalau mau merubah misal dari sisi tampilan, maka kita harus mengubah codingnya ya. Tools di sini ya bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, kemudian bisa menggunakan Notepad++, nah ini lain sebagainya. Selanjutnya untuk dokumen centric web, jadi punya kelebihan ya. Di sini sederhana dan stabil ya karena bersifat statis. Waktu respon juga pendek karena halaman telah disimpan di web server. Nah ini contohnya ada static homepage, webcast, dan simple web termasuk dalam kategori ini ya. Sifatnya masih statis. Kemudian yang kedua ada interactive web application. Nah ini sudah mulai dinamis ya. Dengan diperkenalkannya konsep CGI Common Gateway Interface ya, yang dapat diintegrasikan ke dalam form HTML, maka model static web mulai bergeser ke dalam bentuk interactive web. Jadi ada interaksi ya. Pada generasi awal sifatnya masih sederhana, ada form interaktif dalam bentuk radio button dan menu selection di sini untuk interaktif web. Selanjutnya halaman web dan link ke halaman lainnya dihasilkan secara dinamis sesuai input yang diberikan user. Nah ini sudah mulai dinamis ya. Contoh untuk kategori ini antara lain ada eksebisi virtual, situs berita, atau timetable information. Ya mungkin kalau kalian sering melihat detik.com itu web yang interaktif ya di sini. Selanjutnya ada yang ketiga transaksional, ini hubungannya dengan transaction ya. Jenis aplikasi ini dibuat untuk menyediakan fasilitas interaktif yang lebih baik. Jadi user bisa berinteraksi dengan aplikasi tidak hanya bentuk read only, tapi memungkinkan untuk mengupdate data atau mengubah isi. Nah, untuk kebutuhan ini maka dibutuhkan sebuah sistem basis data atau database sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam menangani pertambahan konten aplikasi web. Nah, ini transaksional ya. Secara transaksional ini memungkinkan untuk melakukan query secara terstruktur. Kemudian di sini ada sistem informasi turis adalah salah satu bentuk aplikasi dalam model ini. Ya, ini contoh saja sehingga memungkinkan orang untuk membooking kamar hotel atau tiket perjalanan. Nah, ini contohnya ada online banking, online shopping ya, mungkin ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Dan booking system termasuk dalam kategori ini ya. Ini transaksional, ada transaksi di situ. Selanjutnya yang keempat ada workflow based web application. Jadi pada model ini memungkinkan untuk menangani transaksi aplikasi dalam atau antar perusahaan. Usernya bisa public maupun user yang private. Ketersediaan data atau availability-nya ini merupakan salah satu layanan web dengan jaminan interoperabilitas ya. Jadi interoperabilitas di sini adalah memungkinkan bagi sistem yang berbeda untuk dapat saling berkomunikasi.
Kekompleksan layanan dalam sistem ini merupakan salah satu kuncinya. Ini workflow. Nah, masih mengenai workflow, adanya otonomi dari partisipan sehingga menjadikan sistem sempurna dan fleksibel merupakan suatu tantangan. Nah, ini contohnya salah satu bentuknya adalah B2B, business to business solution, baik dalam e-commerce, aplikasi e-government, dalam area administrasi publik atau dukungan berbasis web bagi pasien dalam sektor kesehatan. Ini contohnya ya. Selanjutnya ada yang kelima, ada collaborative web application. Ini digunakan dalam bentuk groupware, kebutuhan untuk komunikasi di antara user yang berkolaborasi. Kemudian untuk collaborative web application ini mendukung proses berbagai informasi dan workspace ya. Contohnya di sini ada wiki, kemudian ada BCW untuk menghasilkan, mengedit dan memanage informasi yang dibagikan. Ini yang kolaboratif ya. Wikipedia ya, ketika kalian ada satu tema, nah ini kalian bisa ngedit juga ya. Masih mengenai collaborative web application, ini juga menggunakan logs dengan sejumlah entry data dan edit data seperti pada weblog sebagai mediator pertemuan atau berdiskusi. Nah, collaborative web application juga mendukung komunikasi di antara member seperti dalam bentuk chatting dan e-learning platform. Nah, selanjutnya yang keenam ada social web. Nah, sebelum kita bahas, kita istirahat dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi. Masih di nomor 6 ada social web ya. Mungkin ini paling familiar dengan kita semua ya. Social web ini suatu bentuk layanan web yang memungkinkan orang-orang menyediakan identitas komunitas dengan yang lain ya, yang punya kesamaan ketertarikan atau interestnya. Seperti kita tahu ada Facebook, ini salah satu bentuknya ya. Kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan untuk mencari objek yang diminati sekaligus orang-orang yang punya interest yang sama. Kemudian yang ketujuh, ini ada portal oriented web application. Jadi portal ini menyediakan satu tujuan akses dalam bentuk akses yang terpisah-pisah, berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan layanan yang heterogen ya. Pembuat browser seperti Microsoft, Netscape, search engine seperti Yahoo, Google, layanan online seperti AOL, dan perusahaan lainnya ini akan menyadari betapa tingginya permintaan terhadap layanan portal ini ya, sebagai salah satu titik akses ke sebuah web. Nah, sebagai tambahan pada portal umum, ini terdapat berbagai jenis portal dengan kegunaan khusus seperti portal bisnis, portal pasar dalam bentuk mall belanja online, dan portal komunitas ya. Kalau dari sisi portal bisnis, ini memberikan kesempatan pada karyawan atau partner bisnis untuk lebih fokus mengakses informasi ke sumber informasi dan layanan yang berbeda melalui intranet atau extranet ya. Portal pasar online ini dibagi menjadi dua jenis, yakni horizontal dan vertikal. Oke, apa bedanya? Untuk yang horizontal ini memberikan layanan dalam bentuk pemasaran yang horizontal, lurus ya, ke mendatar gitu ya. Business to customer, jadi dari sisi menyediakan kebutuhan pelanggan secara langsung ke publik yang umum. Kemudian business to business yang menjual produk mereka ke perusahaan lain yang berbeda sektor bisnisnya. Ini kalau sisi secara horizontal. Kalau vertikal ya berarti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini merupakan aliran bisnis perusahaan dalam satu sektor ya, menjelaskan hubungan antara supplier dengan pabrik atau jalur distribusi bisnisnya. Nah, untuk portal komunitas ini ditujukan untuk komunitas dengan kelompok yang spesifik dan membangun loyalitas anggotanya melalui interaksi user atau menggunakan user management bagi keanggotaan grupnya. Nah, ini portal oriented ya. Selanjutnya ada Ubiquitous web application. Jadi Ubiquitous ini menyediakan layanan yang dapat dikustomisasi oleh usernya.
kapanpun, dimanapun, dan untuk perangkat apapun. Nah, semua ini merupakan layanan akses yang ada di mana-mana. Aplikasi web dengan tipe ini biasanya sangat terbatas. Form permintaannya ini hanya mendukung satu aspek layanan saja. Nah, ini di personalisasi atau location. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah aplikasi web yang menyediakan layanan bagi orang yang punya mobilitas tinggi untuk mengetahui restoran yang buka pada jam 11 hingga jam 2 malam ya. Selanjutnya yang terakhir ada semantic web. Seiring dengan semakin berkembangnya industri times, telecommunication, information technology, multimedia, education and entertainment, serta security, maka permintaan akan ketersediaan layanan dimanapun dan jenis layanan apapun akan mendominasi pasar aplikasi web. Nah, maka dibutuhkan suatu pengembangan aplikasi web yang disebut dengan semantic web. Jadi terhubung antara satu web dengan web yang lain ya. Tujuan semantic web di sini menyediakan informasi yang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga informasi yang bersifat machine readable form ya, bisa dibaca oleh mesin. Semantic web juga menyediakan suatu knowledge management pada web baik dalam bentuk link atau konten yang dapat digunakan kembali atau content syndication. Oke, itu 9 kategori web. Kemudian kita bicara mengenai web-web atau website yang populer. Yang pertama tentunya ada Google, kemudian YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi akses ya, ini Google ini kurang lebih 1 miliar visitor per bulan, YouTube, Facebook, dan Pinterest. Nah, ini kurang lebih saja ya untuk website-website yang populer. Oke, itu penjelasan mengenai web engineering. Ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.